Halo, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Ada juga informasi mengenai penemuan jasad wanita korban mutilasi di wilayah Bekasi. Kepingan teka-teki terus disusun. Meski sejumlah fakta telah didapat, polisi belum mengungkap motif pelaku. Ini orang. Penemuan jasad wanita korban mutilasi menggegerkan warga desa Lambang Sari, Tambun, Kabupaten Bekasi pada 30 Desember lalu. Penemuan itu bermula saat polisi menyelidiki laporan orang hilang atas nama M. Eki Listianto. Bukan menemukan petunjuk keberadaan Eki, polisi justru menemukan jasad wanita termutilasi di dalam sebuah kontrakan yang disewa Eki. Menurut kesaksian warga, Dian Ardiansyah, korban ditemukan berada di dalam 2 box kontainer terbungkus rapi dalam plastik hitam. Anggota dari Polda menanyakan tentang orang hilang. Tapi info dari polisi katanya tinggalnya di sini. Terus datang punya kontrakan, buka pintu. Nah, taunya di dalam mungkin ada temuan itulah. Temuan ya, diindikasikan ada mayat mutilasi. Kasus mutilasi terkuak usai Eki dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 23 Desember 2022 lalu. Di hari itu, Eki pamit pergi ke bank menggunakan transportasi online. 6 hari sejak dilaporkan hilang, polisi pun menyelidiki keberadaan Eki hingga bermuara pada sebuah kontrakan di wilayah Kabupaten Bekasi. Polisi pun meyakini Eki tinggal di kontrakan itu setelah menemukan secari kertas yang ditujukan kepada Eki. Dini hari 30 Desember, Eki diamankan warga saat hendak pulang bersama seorang wanita. Awalnya, pria berusia 34 tahun tersebut sempat ingin melarikan diri dengan memundurkan mobilnya. Karena curiga, warga pun memberhentikan mobil Eki. Diketahui wanita tersebut merupakan pasangan kencan yang baru dikenal Eki dari aplikasi online. Keduanya pun diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berbagai hal janggal turut ditemukan di tempat kejadian perkara. Salah satunya bau busuk yang tak pernah tercium warga, meski jasad diduga telah disimpan lama hingga membusuk. Fajar Agung, salah satu penghuni kosan, kerap memarkir kendaraannya di dekat kamar kejadian, menyebut hanya mencium cairan kimia yang kuat bercampur kopi dari kamar Eki. Sementara Alfian, ketua RT setempat, membeberkan temuan berkas di kontrakan Eki saat penggeledahan. Di sana ditemukan akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, hingga sertifikat apartemen. Informasi di KTP Eki berstatus lajang dan berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Namun KTP tersebut bukan satu-satunya identitas yang ditemukan. Total ada 4 KTP dengan identitas berbeda. Informasi yang Alfian ketahui, Eki mulai mengontrak sejak 2021 lalu dan mengaku bekerja di lingkungan pertambangan. Saya punya data, beliau ngontrak di sini masuk pada 2021 bulan Juni, bulan Juni atau bulan Juli lah, yang jelas dia ngontrak di sini jelas. Dan terus aktivitas beliau juga kita nggak tahu karena dia selalu tertutup, pulang malam, pergi pagi. Gitu. Karena kontrakan ini sebagai transit untuk beliau. Oke, berarti lebih banyak di luar aktivitas si ini nih Pak, terduga pelaku ini ya? Betul, banyak aktivitas di luar karena pengakuan beliau itu dia orang lapangan sebagai wakil manajer pertambangan pasir di daerah Bogor. Selasa kemarin, polisi telah menetapkan Eki sebagai tersangka. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan masih mendalami motif pembunuhan. Kasus akan ditelusuri berdasarkan alat bukti yang ditemukan, bukan pengakuan terduga pelaku. Ini sama halnya seperti kasus Kalideres kemarin, kita kedepankan scientific crime investigation. Kita tidak boleh terpaku terhadap pengakuan tersangka bahwa ini, itu dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar berdasarkan alat bukti sehingga nanti kita bisa tentukan apa motifnya,
siapa tersangka, kemudian siapa korbannya, apakah hanya ini korbannya dan lain sebagainya, kita masih pendalaman sampai sekarang. Dokter forensik menemukan indikasi korban dimutilasi menggunakan gergaji listrik. Hal tersebut sesuai dengan bentuk tulang korban yang bergerigi. Sementara identifikasi jenazah korban dilakukan Rumah Sakit Polri Kramat Jati menggunakan metode Disaster Victim Identification atau DVI yang kerap digunakan mengidentifikasi jenazah yang sulit dikenali secara fisik. Selanjutnya akan dilakukan pencocokan sampel DNA jenazah dengan anggota keluarga lewat uji laboratorium. Nantinya hasil identifikasi akan diserahkan kepada penyidik. Kami identifikasi berdasar proses DVI, periksa DNA, odontogram, antropometrik, dan medik. Dari penyidik sudah mengantongi identitas berdasarkan laporan orang hilang. Tapi untuk pemastian secara ilmiah akan dilakukan pemeriksaan DNA. Dalam membaca misteri kasus mutilasi tersebut, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala menduga ada 2 alasan jasad korban disimpan rapi di dalam kamar kos. Pertama, karena faktor kebingungan harus membuang kemana. Kedua, karena kesulitan pengangkutan mayat. Betul sekali, ada 2 kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan itu bingung mau ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. Kita harus mencari tempat yang lebih safe dari segi pemakaman jenazah tersebut. Yang pertama, yang kedua, tampaknya juga ada kesulitan dalam rangka pengangkutan. Ya, jadi bayangkan kalau jenazah itu 50 kilo saja, maka tentu perlu diangkut dengan kendaraan. Nah ini yang kemudian nampaknya susah untuk dicari oleh yang bersangkutan. Tapi saya lebih menduga pada yang pertama, sehingga kemudian yang bersangkutan butuh waktu untuk kemudian memakamkan jenazah tersebut. Demikian. Menurut Adrianus, polisi seharusnya bisa segera mengungkap korban dan motif pelaku karena penanda tubuh atau jenazah telah ditemukan. Terlebih, terduga pelaku pun sudah ditangkap. Tidak sulit karena seluruh penanda tubuh, ya ini mengasumsikan bahwa seluruh bagian-bagian tubuh dari jenazah itu ada pada box tersebut. Maka ketika seluruh penanda tubuh itu masih ada, maka dengan mudah kemudian bisa dicocokkan dengan data-data antemortem ya, data-data sebelum korban meninggal yang mungkin ditemukan pada pakaian, atau mungkin juga sudah ada keluarga korban yang melapor sehingga kemudian dilihat DNA. Nah, bayangkan misalnya kalau penanda-penanda tubuh ini sudah hilang, ya sengaja dihilangkan lebih dulu oleh korban, misalnya sebagaimana contoh misalnya pada kasus ditemukannya bagian-bagian tubuh di jalan tol ya, jadi ada kepala yang dilempar kemana, lalu kemudian tangan dilempar kemana dari kendaraan yang melaju, tentu bisa dibayangkan tingkat kesulitannya. Tapi ketika semuanya berkumpul dalam satu lokasi, di situ tersangka kelihatan, demikian juga korban kelihatan, dan boleh dibilang jalan ceritanya juga kemudian cukup jelas, maka tentu hal ini tidak akan terlalu sulit untuk diungkap oleh kepolisian. Begitu. Iya. Kini penyidik tengah mendalami keterangan tersangka Eki. Identitas korban mutilasi pun masih digali tim forensik.